Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Meski mobil rusak ditabrak, Aspri Hotman Paris tak menuntut. Mobil Hyundai Palisade milik asisten pribadi atau Aspri Hotman Paris, Putri Maya Rumantri rusak ditabrak pemotor pada Sabtu 6 Agustus 2022 siang kemarin di Bandar Lampung. Kecelakaan itu terjadi tepatnya di flyover Jalan Sultan Agung, Riasudu, Bandar Lampung melibatkan mobil Hyundai Palisade dengan nomor polisi BE805 PUT yang dikendarai oleh Aspri Hotman Paris Putri Maya Rumanti. Mobil Hyundai Palisade milik Putri Maya Rumanti Aspri Hotman Paris tersebut ditabrak dengan Honda Vario dengan nomor polisi B3557SGW dari arah belakang di Bandar Lampung. Sepeda motor itu dikendarai oleh Pratu Alif. Akibatnya pengendara motor Pratu Alif mengalami luka-luka, sementara sepeda motor Vario dengan nomor polisi B3557SGW juga ringsek. Putri Maya Rumanti mengaku tidak menuntut atas kerusakan yang diakibatkan kecelakaan di Bandar Lampung itu. Menurutnya persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. Insiden kecelakaan lalu lintas yang dialami Aspri Hotman Paris Putri Maya Rumanti berujung damai. Putri menyatakan tidak ada tuntutan apapun dari dirinya maupun si pengendara motor. Meskipun Putri mengakui kecelakaan tersebut juga menyebabkan bagian belakang mobilnya mengalami kerusakan. Menurut Putri, yang seharusnya menjadi korban adalah dirinya, karena mobil yang dikendarainya ditabrak motor dari arah belakang. Kendati demikian, Putri mengaku tidak ingin memperpanjang atau memproses kecelakaan tersebut melalui jalur hukum. Karena prihatin dengan kondisi pengendara motor yang mengalami luka di bagian kaki, Putri mengatakan ingin membantu biaya pengobatan. Putri mengaku sudah membesuk langsung pengendara motor itu saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Informasi terbaru, pengendara motor tersebut sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Putri pun belum dapat menyempatkan diri untuk berkunjung kembali lantaran masih berada di Jakarta. Putri memastikan baik dari keluarga pengendara motor juga tak menuntut apapun. Menurut Putri, kecelakaan terjadi karena situasi dan kondisi jalan yang macet pada saat itu. Ditambah lagi pengendara motor sedang terburu-buru lantaran orang tuanya sedang sakit. Meski sudah menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Putri sendiri belum begitu merinci kerugian yang dialaminya. Pasalnya Hyundai Palisade tersebut belum dilakukan pengecekan lebih lanjut dikarenakan hari Minggu. Berita selanjutnya, Gunung Anak Krakatau atau GAK alami 15 kali erupsi di awal Agustus. Memasuki awal Agustus 2022, Gunung Anak Krakatau atau GAK mengalami 15 kali erupsi. Kepala Pos Pantau GAK di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan, selama awal Agustus 2022, Gunung Anak Krakatau mengalami 15 kali erupsi. Pos Pantau GAK di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan merinci erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sebanyak 10 kali pada 2 Agustus 2022, 4 kali pada 3 Agustus 2022, dan 1 kali pada 4 Agustus 2022. Andi mengatakan ketinggian kolom abu tertinggi sekitar 1.500 meter. Menurut Andi, status GAK saat ini masih berada di level 3 atau siaga. Andi menceritakan erupsi GAK di bulan Agustus ini pertama kali terjadi pada Selasa 2 Agustus 2022 pada pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Andi menambahkan erupsi kedua tercatat pada pukul 18:36
Sedangkan erupsi ketiga terjadi pada pukul 19:06 waktu Indonesia Barat. Erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 45 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 35 detik. Andi mengatakan erupsi keempat terjadi pada malam hari, yakni pada pukul 22:49 waktu Indonesia Barat, dan erupsi kelima terjadi pada pukul 23:19 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya mengenai harga bahan pokok. Harga daging ayam dan sapi di Pesawaran turun. Harga daging sapi dan ayam di Pasar Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung turun pada Minggu 6 Agustus 2022. Penurunan harga daging sapi dan ayam di Pasar Gedong Tataan, Pesawaran itu mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Survei Tribun Lampung di Pasar Gedong Tataan, Pesawaran, untuk harga daging sapi yang tadinya sebesar Rp150.000 per kilogram, kini menjadi Rp140.000 per kilogram. Kemudian harga daging ayam yang tadinya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, saat ini harganya hanya sebesar Rp25.000 per kilogram. Junaidi, warga desa Sukaraja, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang sehari-harinya berdagang daging sapi dari pukul 6 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pedagang daging sapi di Pesawaran ini mengungkapkan, saat ini mengalami penurunan harga dan jumlah pembelinya pun berkurang. Menurunnya harga daging sapi tersebut, Junaidi mengungkapkan saat mengambil pasokan daging dari Bandar Lampung. Ia menjelaskan bahwa saat ini harga daging sapi berkisar di angka Rp140.000 per kilogram. Turun sebanyak Rp10.000 dari harga sebelumnya, yakni Rp150.000 per kilogram. Junaidi mengatakan penurunan harga daging sapi ini disebabkan karena harga bahan-bahan lainnya pun ikut turun. Di samping itu, minat masyarakat pun beralih kepada bahan pangan yang lain. Saat ini Junaidi hanya dapat menghabiskan 10 kg daging sapi, padahal pasokan penjualannya sebanyak 20 kg. Sehingga berimbas ke pendapatannya yang setiap harinya hanya mendapatkan 1 juta hingga 1,5 juta rupiah saja. Senada dengan Junaidi, Inap pedagang ayam juga mengungkap perihal yang sama. Daging ayam juga mengalami penurunan harga. Saat ini menurutnya penjualan ayam hanya menghabiskan 5 hingga 10 ekor saja setiap harinya. Sementara stok yang tersedia ada 20 ekor ayam. Ia mengatakan penurunan harga dan penurunan jumlah penjualan ayam disebabkan karena menurunnya minat membeli masyarakat. Daging ayam yang ia jual saat ini harganya Rp25.000 per kilogram, di mana dari harga sebelumnya yakni Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Berita selanjutnya, sambut kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera mulai menjamur. Sudah memasuki bulan Agustus, banyak sekali dijumpai penjual bendera merah putih ataupun umbul-umbul di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung. Firman, salah satu penjual bendera di daerah Waihalim, mengatakan ia menjual bendera dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp80.000. Selain itu, ada juga bendera rumbai-rumbai yang dijualnya dengan harga Rp250.000. Setiap harga bendera berbeda tergantung dengan ukuran ataupun jenis benderanya. Untuk bendera dengan variasi warna atau merah putih dengan logo Garuda dibanderol dengan harga Rp40.000. Firman mengatakan kalau ia sudah berjualan bendera dari tanggal 28 Juli 2022 lalu. Menurutnya terdapat perbedaan antara penjualan tahun ini dan tahun kemarin, di mana pada tahun ini ia mengatakan bahwa penjualannya lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
Bahkan di tahun ini kemungkinan ia akan berjualan bendera sampai tanggal 16 Agustus mendatang. Ia mulai berjualan bendera dari pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk masalah harga, Firman mengungkapkan baik tahun ini ataupun tahun lalu tidak mengalami kenaikan dan harganya pun sama saja, baik harga jual ataupun harga beli. Torik, salah satu penjual bendera asal Garut yang berjualan di daerah Kedaton dekat PTPN 7 mengatakan bahwa ia sudah mulai berjualan pada tanggal 1 Agustus 2022. Ia akan berjualan hingga tanggal 16 Agustus mendatang dan ia berjualan dari pagi hingga sore hari. Untuk harga bendera sendiri menurut Torik sangat beragam, yakni mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp80.000 tergantung dengan ukuran benderanya. Berita selanjutnya, tidak ada perempuan sebagai calon anggota Bawaslu Lampung, Koalisi Aktivis Perempuan kecewa. Koalisi Aktivis Perempuan Lampung menyayangkan tidak adanya keterwakilan perempuan sebagai calon anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lampung. Koalisi Aktivis Perempuan Lampung yang terdiri dari politisi, akademisi, dan praktisi perempuan semua menyoalkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Bawaslu Lampung 2022 hingga 2027. Salah satu aktivis perempuan dari Koalisi Perempuan Lampung bernama Diah Darmayanti mengungkapkan, mestinya ada calon perempuan yang diprioritaskan untuk anggota Bawaslu Lampung. Menurut Diah, penetapan 6 nama calon anggota Bawaslu Lampung kurang memperhatikan Pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten ataupun Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Aktivis perempuan Lampung ini menegaskan hal itu akan menjadi presiden buruk dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia atau KPPI Lampung, Apriliati. Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menyesalkan putusan tim seleksi yang tidak mengakomodir kesetaraan gender, karena hal tersebut akan berpengaruh pada indeks pemberdayaan gender di Lampung. Apriliati kembali menyoal inkonsistensi penyelenggaraan pemilu pada pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang. Aktivis perempuan Lampung menyoal inkonsistensi penyelenggaraan pemilu dan meminta Bawaslu Republik Indonesia segera meninjau kembali penetapan nama-nama calon anggota Bawaslu Lampung 2022-2027. Berita selanjutnya, gelaran lomba kendaraan modifikasi di Lampung. Ajang Automotive Fest 2022 Lampung di Lampung City Mall suguhkan kendaraan modifikasi roda 2 dan roda 4 untuk dilombakan. Ajang Automotive Fest 2022 Lampung tersebut digelar di Lampung City Mall pada Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin. Asep Prianto selaku panitia pelaksana mengatakan bahwa kegiatan ini menggelorakan gairah dunia otomotif di Lampung, terutama bagi anak-anak muda yang haus dengan kegiatan modifikasi dan sangat menantikannya. Kegiatan ini juga dinantikan oleh para modifikator baik sepeda motor ataupun mobil. Tujuan lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung. Sehingga dunia otomotif di Lampung alami kondisi stagnan serta perekonomian juga tersendat. Maka dari itu harapannya dengan gelaran ini bisa membangkitkan dunia perekonomian dan ekonomi makin menggeliat. Sebab sejak 2 tahun ini semua stagnan dikarenakan COVID-19 tidak ada kegiatan alias vakum. Setelah reda, HBD dan BSC berinisiatif menghidupkan kembali dunia otomotif di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi di Lampung.
Nantinya, para juara dalam ajang ini akan lebih bersemangat untuk berkreasi dan terpacu untuk ajang lain ataupun yang lebih tinggi. Pada kegiatan ini ada juga kelas klasik, ada kategori restorasi, baik motor 2 tak dan 4 tak. Ada juga satu kelas San Mori Motor Style yang dihadirkan karena memang sedang familiar dan banyak sekali peminatnya. Dijelaskan Asep, ada juga kelas mobil tahun 90-an yang dilihat dari originalitasnya dan mempertahankan originalitas tersebut. Hal ini merupakan hasil dari kolaborasi antara kedua komunitas baik HBC dan BSC. Pada gelaran ini, untuk motor ada 10 kelas dan mobil sebanyak 94 kategori. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk datang saksikan serta ramaikan gelaran acara Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburai Bandar Lampung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat malam dan sampai jumpa.